Kalau sebenarnya yang menjadi pemicu kecelakaan-kecelakaan yang ada di sekitar situ adalah pos polisi 02 ini. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Redesi. Iya, gak berarti serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Nah teman-teman, jadi kalian tuh ingat gak sih, kalian pernah kan nonton yang namanya Pengabdi Setan? Nah, si Pengabdi Setan itu, si ibu yang jadi pemeran utama di Pengabdi Setan itu, dia sempat megang lonceng kan. Nah, ternyata lonceng yang dibawa sama dia itu memang benar-benar lonceng zaman dulu. Itu memang benar-benar bukan lonceng yang dibikin dari sekarang, maksudnya bukan produksi sekarang, melainkan itu memang lonceng yang udah ada ratusan tahun yang lalu. Kemarin tuh sempat membuat geger, jadi di Twitter itu sempat jadi rame banget, dimana waktu itu sang sutradara yang bernama Joko Anwar ini pernah pergi ke rumah Kak Raditya Dika dan membuat salah satu konten horor, konten tentang si Pengabdi Setan ini. Jadi di situ dia menceritakan tentang lonceng yang dibawanya ini. Nah, kemudian hal aneh terjadi ketika waktu itu si Bang Joko Anwar ini pulang ke rumah, dan beberapa hari kemudian dia menyadari kalau lonceng yang ada pada dia itu sudah hilang. Nah, anehnya padahal dia ingat betul kalau lonceng itu sebenarnya udah dimasukin ke dalam sebuah kotak, dan nggak mungkin dia melupakan keberadaan lonceng tersebut karena memang lonceng tersebut itu emang benar-benar sangat-sangat penting. Nah, kemudian suatu hari dia bermimpi didatangi oleh seorang anak, di mana anak tersebut mengatakan kalau loncengnya masih berada di rumah Raditya Dika. Nah, jadi kejadiannya waktu itu memang Bang Joko Anwar ini kan pergi ke rumah Kak Raditya Dika untuk membuat sebuah konten. Nah, di konten tersebut dia sempat membunyikan lonceng ibu itu. Nah, kemudian dia membawa pulang dan ternyata loncengnya beberapa hari kemudian disadari kalau udah nggak ada. Banyak juga netizen yang mengira kalau sebenarnya ini hanya gimmick aja. Tapi Kak Raditya Dika juga sempat menampik hal tersebut. Dia mengatakan kalau ini sama sekali bukan gimmick dan bukan settingan. Ini benar-benar terjadi dan demi Allah ini memang terjadi. Jadi dia mengatakan kalau memang sebenarnya dia dan Bang Joko ini sama sekali tidak merencanakan apapun. Jadi memang kejadian yang dialami ini memang benar-benar nyata. Jadi si loncengnya itu katanya memang ketinggalan di rumahnya Kak Radit. Tapi Bang Joko sendiri mengatakan kalau sebenarnya lonceng itu udah dibawa pulang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini memang gimmick ataukah memang ada sesuatu di situ? Karena sempat dikatakan juga kalau setelah lonceng dibunyikan banyak kejadian-kejadian horor yang memang sebenarnya di rumah Kak Radit waktu itu emang udah horor banget. Tapi lebih banyak lagi kejadian horor yang muncul setelah lonceng itu dibunyikan di situ. Kak Radit juga menduga kalau apa mungkin setelah dibunyikan lonceng itu malah justru memang dia mengundang makhluk-makhluk yang tidak dia inginkan datang ke rumah dia. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Percaya nggak percaya ini memang yang dialami oleh mereka? Oke, nah banyak banget lonceng-lonceng yang ada di Indonesia yang terkenal cukup angker dan mistis. Nggak cuman lonceng ibu ini aja, ada beberapa lonceng yang juga sempat menjadi viral dan horor di kalangan daerah-daerah tersebut. Nah, aku akan menceritakan beberapa kisah-kisah mengenai lonceng-lonceng mistis yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Yang pertama adalah gemerincing lonceng kematian di pos polisi 02 Jombang. Jadi ada sebuah pos polisi yang dinamakan pos polisi 02, di mana pos polisi ini terletak di tepi jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Jombang dengan kota Surabaya. Tepatnya di Jalan Sawahan, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Sebenarnya nggak ada yang aneh sama bangunan pos polisi ini. Di depan terdapat sebuah bangunan kecil yang sering digunakan untuk memantau lalu lintas. Sementara di bagian tengah terdapat sebuah dipan kecil yang biasanya digunakan untuk tempat beristirahat. Nah, menurut kesaksian salah seorang warga yang bernama Pak Jamil, dia mengatakan kalau pos polisi nomor 02 Jombang ini memang sangat angker, di mana banyak sekali anggota Korps Bayangkara yang enggan untuk hanya sekadar mampir di pos polisi yang satu ini. Dulu sebelum dibongkar, jadi ini pos polisi sekarang udah nggak ada ya teman-teman. Jadi katanya udah dibongkar dari pertengahan tahun 2016 kemarin. Jadi sebelum dibongkar katanya pos polisi ini, para polisi yang berjaga itu biasanya hanya berani sampai pukul 9 malam aja. Dan juga dikatakan kalau tidak sedikit nyawa yang melayang di sekitar
pos polisi tersebut. Hampir setiap bulan dikatakan selalu ada kecelakaan yang menewaskan seseorang di sekitar pos polisi 02 ini. Dan anehnya, justru ketika pos tersebut ada seorang polisi jaga, malah sering terjadi kecelakaan. Tapi kalau posnya malah nggak dijaga, malah nggak ada kecelakaan. Menurut kesaksian dari Pak Jamil sendiri, ada tanda-tanda khusus ketika akan terjadi sesuatu atau biasanya memang kecelakaan yang merenggut nyawa. Nah, jadi akan terdengar suara pada pukul 00 sampai pukul 2:30 pagi di pos polisi 02 Jombang ini. Akan terdengar 2 kali klakson mobil dan suara lonceng aneh yang berbunyi di situ. Kalau sudah terjadi seperti itu, dikatakan keesokan harinya akan ada sebuah kecelakaan yang sampai merenggut nyawa. Nah, pernah suatu hari waktu itu Pak Jamil dia tengah duduk di depan rumahnya sambil merokok. Jadi memang rumah Pak Jamil ini tuh nggak jauh dari pos 02 ini. Nah, dia mengatakan waktu itu dia lagi duduk malam sambil ngerokok di depan rumahnya. Nah, nggak sengaja dia mendengar ada suara lonceng kecil dari pos 02 ini. Nah, esoknya ternyata terjadi suatu kecelakaan tragis di mana kecelakaan ini melibatkan 5 orang yang merupakan 1 orang siswi yang meninggal karena terlindas oleh truk dan 4 orang lainnya dikatakan luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Dan jadi kejadian itu terjadi ketika waktu itu para siswa ini tengah menyeberang jalan. Tiba-tiba aja ada truk yang nyelonong dan menabrak mereka. Jadi kelima siswa ini yang 1 meninggal dunia dan yang 4 luka parah. Waktu ditanya oleh polisi dikatakan kalau sang sopir mengaku jika truknya waktu itu keadaan remnya blong. Namun ketika diperiksa remnya tidak blong. Ada beberapa peristiwa lain yang terjadi terkait dengan kecelakaan yang berada di sekitar pos 02 ini. Nah, jadi di pos 02 ini juga pernah terjadi suatu kecelakaan yang merenggut nyawa seorang korban. Karena mungkin ada sesuatu yang aneh, salah satu keluarga dari korban kecelakaan yang meninggal ini membawa orang pintar datang ke lokasi kecelakaan tersebut. Nah, dikatakan kalau orang pintar tersebut mengatakan kalau sebenarnya yang menjadi pemicu kecelakaan-kecelakaan yang ada di sekitar situ adalah pos polisi 02 ini, dimana dikatakan sebenarnya tempat berdirinya pos 02 ini adalah sebuah gapura besar yang menjadi jalan utama makhluk-makhluk halus untuk lewat, sehingga ketika dibangun pos polisi 02 ini mereka merasa terganggu dan akhirnya membuat onar sehingga mereka mencelakai orang-orang yang lewat di situ hingga meninggal dunia. Nah, hingga akhirnya pada pertengahan tahun 2016 akhirnya para polisi menyepakati untuk membongkar pos polisi 02 yang berada di Jombang tersebut. Karena rumor-rumor yang juga sudah beredar seperti itu, akhirnya dibongkarlah pos polisi 02 ini. Nah, setelah dibongkar, katanya sampai sekarang pun tidak ada lagi kecelakaan yang hingga merenggut korban nyawa. Adapun kecelakaan-kecelakaan kecil hanya membuat para pengendara itu luka-luka kecil aja. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah kalian pernah melihat pos polisi 02 yang ada di Jombang ini? Apakah kalian dulu pernah juga mendengar cerita-cerita mistis tentang pos jaga itu? Apalagi buat kalian para warga Jombang, apakah memang benar pos ini tuh emang seangker itu? Kalian harus komen di bawah. Oke, next. Tugu Lonceng di Bogor. Tugu Lonceng yang berada di kawasan Cilebut, Bogor ini memang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan menghasilkan kisah di luar nalar yang sangat-sangat terkenal. Kondisi yang sudah tidak terurus membuat tugu ini menjadi salah satu tempat yang dikatakan sangat mistis. Nah, konon katanya di Tugu Lonceng ini ada beberapa penampakan yang kerap terlihat di situ, yaitu ada noni-noni Belanda. Kemudian ada juga di situ yang mengatakan penampakan tentang Mbah Jabrik yang sangat terkenal. Jadi sebenarnya Tugu Lonceng itu dulu dibangun oleh para tentara Jepang untuk penanda bagi para tentara Jepang sebagai pengawas
para pekerja kebun yang berada di sana. Lonceng itu dulunya terletak persis di bawah penampungan air yang ditopang pilar-pilar yang sekarang katanya sudah tidak ada lagi. Dikatakan juga kalau lonceng di Tugu Lonceng itu sekarang sudah tidak ada dan kita juga masih belum tahu di mana keberadaannya. Namun hal-hal mistis dan gaib juga masih menyelimuti Tugu Lonceng ini, di mana ada beberapa kisah yang mengatakan kalau di sekitar situ ada bunyi lonceng misterius yang masih terdengar sampai sekarang. Nah, selain ada bunyi lonceng yang misterius, ada juga suara derap langkah kaki kuda yang berada di sekitar Tugu Lonceng tersebut. Ini masih jadi misteri. Ini tuh sebenarnya memang cukup misterius, banyak juga yang mengulas. Nanti kalian bisa cari sendiri di googling. Dan gimana menurut kalian tentang cerita Tugu Lonceng yang satu ini? Aku cuman mengulas sedikit banget karena aku cari referensinya juga dadakan. Sorry banget. Kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya, kalian bisa browsing sendiri, oke? Kita akan bahas yang selanjutnya. Next. Misteri bunyi lonceng di kuburan Belanda Menteng Pulo. Jadi pemakaman yang ada di Menteng Pulo ini sebenarnya merupakan salah satu pemakaman elit yang sudah ada sejak zaman Belanda. Salah satu yang pernah dimakamkan di situ adalah Jenderal Simon Hendrik Spoor, di mana dia merupakan salah satu panglima tinggi tentara kerajaan Belanda di tahun 1945 sampai 1949. Ada juga beberapa orang pribumi seperti ada orang Sunda, orang Jawa, orang Sumatera yang dianggap berjasa oleh Belanda, makanya ketika dia meninggal dia juga dimakamkan di makam elit tersebut. By the way, makam elit itu dinamakan dengan makam Erveld Menteng Pulo. Ada 9 blok di pemakaman tersebut dan di setiap bloknya terdapat 200 liang kubur yang ditanami dengan rumput-rumput yang rapi. Nah, untuk masuk ke dalam makam ini, para pengunjung biasanya harus membunyikan lonceng yang berada di depan makam tersebut. Nah, kemudian setelah membunyikan lonceng, para penjaga pun akan mendatangi dan membukakan gerbang hitam besar serta diberi pertanyaan tujuan datang ke tempat tersebut. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam makam tersebut, teman-teman. Jadi hanya ada beberapa orang saja yang diperbolehkan untuk masuk ke sana, termasuk salah satunya adalah keluarga dari orang-orang yang dimakamkan di sana. Tidak hanya itu, dikatakan juga kalau yang bisa masuk ke sana itu adalah juga tamu-tamu spesial yang sudah izin terlebih dahulu. Nah, menurut Pak Jono yang merupakan salah satu penjaga makam tersebut mengatakan kalau sebenarnya di makam tersebut nggak ada hal-hal yang aneh. Hanya saja biasanya di malam Jumat terdengar suara lonceng yang berada di depan makam tersebut berbunyi sendiri kira-kira 6-7 kali. Kejadian itu pun tidak hanya dialami oleh Pak Jono, melainkan beberapa para petugas pembersih makam tersebut yang berada di sana. Ini sebenarnya Pak Jono tidak mau menjelaskan lebih spesifik kejadian-kejadian apa yang ada di makam tersebut karena memang dia menjaga agar makam tersebut tidak dicap angker oleh masyarakat, dan dia juga menjaga kalau semisalnya supaya para anggota-anggota keluarga yang keluarganya dimakamkan di makam tersebut tidak merasa terganggu dengan rumor-rumor seperti itu. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah kalian merupakan salah satu keluarga yang keluarga atau kerabat kalian memang dimakamkan di pemakaman tersebut? Kalian harus komen di bawah. Ada juga kah kalian yang pernah berkunjung ke sana dan kalian mengalami hal-hal aneh di makam itu? Kalian juga wajib komen di bawah. Oke, next. Lonceng di Pendopo Bandung. Pendopo Bandung memiliki sepasang tugu lonceng yang berada di depan pendopo. Nah, Pendopo Bandung sendiri itu dibangun waktu itu saat Bupati Wiranata Kusuma II memerintah kota tersebut pada 1810 Masehi. Pembangunannya pun merupakan kehendak Bupati untuk memenuhi keinginan dari rancangan Gubernur Jenderal Dendels yang saat itu sedang membangun jalan pos atau Groot Postweg. Pendopo tersebut adalah bangunan yang pertama kali dibangun di alun-alun kota Bandung. Menurut Pak Bandi Subandi yang merupakan pimpinan pengelola urusan rumah dinas Pemkot Bandung mengakui ada hal-hal aneh mengenai tugu lonceng tersebut. Katanya lonceng yang berada di depan pendopo itu kadang sering berbunyi sendiri. Selain itu, lonceng tersebut tidak boleh sembarangan dibunyikan dan tidak boleh sembarangan dipukul.
jika tidak ingin terjadi sesuatu yang mengerikan. Lonceng yang berada di pendopo tersebut bertuliskan aksara Sangsekerta yang maksudnya tidak boleh dibunyikan, dan apabila dibunyikan berarti akan ada sesuatu bencana yang terjadi di kota Bandung. Entah sudah berapa lama lonceng yang ada di pendopo Bandung ini sempat diam membisu, kita juga masih belum tahu. Namun ada juga yang mengatakan kalau dulunya pada zamannya lonceng tersebut juga cukup sering dibunyikan untuk mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitar alun-alun Bandung. Biasanya kala itu untuk menyaksikan kejadian-kejadian penting, dan juga dibunyikan sebagai penanda adanya eksekusi mati untuk para pemberontak pada zaman Hindia Belanda. Nah, gimana menurut kalian teman-teman tentang cerita yang satu ini? Untuk kalian para warga Bandung, apakah benar cerita tentang lonceng mistis yang ada di pendopo Bandung ini? Nah, buat kalian yang warga Bandung, kalian harus wajib komen di bawah tentang cerita-cerita mistis ini. Apakah ada juga cerita-cerita mistis tentang lonceng-lonceng lain yang ada di Indonesia? Buat kalian semua yang ingin memberikan cerita, silahkan komentar di bawah. Oke, makasih teman-teman karena udah nonton video ini, dan sekarang udah sore banget. Jadi aku ini rekam videonya waktu sore ya. Jadi ini di luar juga mendung, jadi hawanya tuh serem banget. Jadi dari pertama kali aku menceritakan tentang kisah ini, aku tuh udah merinding banget. Entah karena memang suasananya atau gimana, atau aku memang sambil memikirkan tentang kejadian-kejadian yang ada di lonceng-lonceng serem tersebut. Emang lonceng itu sebenarnya dari dulu memang merupakan salah satu benda yang amat sangat keramat. Ya gak keramat sih, menyeramkan aja gitu kesannya, ya kan? Nah, apakah kalian punya lonceng di rumah? Aku sih gak berharap aku punya lonceng ya, karena itu emang bakal serem banget. Jadi aku selalu menghindari benda-benda yang bisa membuat suara-suara begitu ya. Oke, makasih banget udah nonton video ini, dan semoga ini bisa menjadi referensi cerita-cerita horor kalian. Oke, makasih banget kalian udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu 5 hari dalam seminggu jam 10 pagi. Dan jangan lupa juga untuk kasih like yang banyak kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga untuk kasih komentar-komentar yang positif dan ide-ide cerita baru buat aku. Makasih udah nonton cerita aku, sampai ketemu besok. Bye.